Halo semuanya, perkenalkan saya Dito Padilla dengan NPM 233402402 dari jurusan Manajemen Angkatan 23. Di video ini, saya akan menjawab studi kasus tentang Tasik Style yang membahas tentang perencanaan agregat dalam menghadapi lonjakan pesanan musiman. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya. Tasik Style adalah perusahaan konveksi yang menerima banyak pesanan menjelang musim sekolah dan bulan Ramadan. Karena permintaan yang tinggi di waktu-waktu tertentu, perusahaan harus menentukan strategi terbaik. Apakah akan menambah jam lembur, merekrut tenaga kerja kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Nah, sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaannya satu persatu. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Perencanaan agregat penting karena membantu perusahaan menyusun strategi kapasitas produk jangka menengah. Dengan perencanaan ini, Tasik Style bisa memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, jam produksi, dan sumber daya lainnya, supaya tetap bisa memenuhi pesanan pelanggan saat permintaan sedang tinggi. Tanpa perencanaan agregat, perusahaan bisa kewalahan menghadapi lonjakan, produksi bisa terlambat, kualitas bisa menurun, dan pelanggan bisa kecewa. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, dari ketiga opsi antara lembur, pegawai kontrak, dan subkontrak, mana yang saya rekomendasikan untuk Tasik Style dan kenapa? Menurut saya, pilihan terbaik adalah kombinasi antara pegawai kontrak dan lembur. Pegawai kontrak cocok untuk mengatasi lonjakan pesanan yang sudah bisa diprediksi, seperti menjelang Ramadan. Ini fleksibel dan tidak membebani perusahaan dalam jangka panjang. Lalu, lembur bisa digunakan untuk kondisi darurat, misalnya jika ada permintaan mendadak atau pesanan yang mepet deadline. Tapi tidak bisa dijadikan solusi utama karena bisa melelahkan dan menurunkan produktivitas karyawan tetap. Sementara, subkontrak menurut saya bisa jadi opsi terakhir, karena meskipun membantu secara kapasitas, kontrol kualitas bisa lebih sulit dilakukan. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, apa risiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Risikonya cukup serius. Tanpa rencana kapasitas agregat, perusahaan bisa kehabisan tenaga kerja, bahan baku, atau waktu produksi saat permintaan naik. Akibatnya, pesanan bisa terlambat dikirim, biaya operasional jadi tidak terkendali, bahkan pelanggan bisa lari ke kompetitor. Perusahaan juga bisa mengalami kerugian karena harus mengambil keputusan darurat yang tidak efisien. Misalnya, lembur berlebihan atau bayar vendor luar dengan harga tinggi. Jadi, rencana kapasitas yang baik sangat penting agar operasional tetap lancar dan perusahaan bisa tetap kompetitif. Demikian jawaban dari saya mengenai studi kasus Tasik Style. Intinya, perencanaan agregat adalah langkah strategis yang harus disiapkan jauh-jauh hari, terutama saat menghadapi lonjakan musiman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga videonya bermanfaat.